Di malam hujan yang mencekam, seorang gadis yatim menemukan anak sapi terluka yang menangis seperti manusia. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia diburu, difitnah, tapi juga dipilih oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan mata si anak sapi putih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Hujan turun seperti jeritan langit yang marah. Petir membelah pohon-pohon tua tanpa ampun, menyisakan bara kecil dan bau kayu gosong yang menusuk hidung. Angin liar menyambar dari segala arah, menerbangkan daun-daun basah yang berputar-putar seperti tak tahu harus kemana. Tanah licin. Jalan setapak berubah jadi lumpur hitam yang lengket dan dingin. Suara gemuruh air sungai mengalir deras, seperti sedang membawa amarah dari gunung. Rani, gadis yatim piatu berusia 12 tahun, menunduk melawan angin sambil memeluk pelita reot yang nyalanya bergetar. Kedua tangannya menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang ia tahan-tahan sejak senja. Bajunya sudah basah sejak tadi. Rambutnya menempel di wajah. Nafasnya putus-putus. Dadanya sesak. Tapi ia tetap berjalan. Ada suara dari arah sungai. Suara aneh. Bukan suara angin. Bukan suara air. Suara seperti tangisan pelan yang tertahan. Siapa itu? Rani berteriak. Tapi suaranya lenyap di telan angin. Ia menengok ke kiri dan kanan, berusaha menembus gelap. Pelita di tangannya nyaris padam. Halo? Ada orang. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang makin deras dan detak jantungnya sendiri. Ia melangkah pelan. Kakinya tenggelam separuh di lumpur. Semak-semak di depannya bergerak. Bukan karena angin. Gerakannya terlalu pelan. Terlalu berat. Rani merunduk. Jantungnya berdegup makin keras. Kalau ini binatang buas, habis aku. Pikirnya. Tapi tetap, ia maju. Karena rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Saat ranting terakhir ia singkap, langkah Rani terhenti. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Di hadapannya, seekor anak sapi putih tergeletak. Tubuhnya penuh lumpur. Salah satu kakinya terluka, berdarah, dan bengkok ke arah yang salah. Tubuh kecil itu menggigil hebat. Tapi yang paling membuat Rani terpaku adalah matanya. Matanya basah oleh air mata, dan menatap lurus ke arahnya, seperti sedang memohon, seperti sedang berkata, "Tolong aku." Rani melangkah perlahan, satu-satu. Tubuhnya kaku. Pelita nyaris jatuh dari tangannya. Apa ini mimpi? Bisiknya. Anak sapi itu tak bergerak. Hanya tetap menatapnya. Tidak mengembik. Tidak memberontak. Hanya diam. Tapi pandangannya terasa hidup. Pandangan yang membuat leher Rani merinding. "Kau bisa dengar aku?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, Rani merasa iya. Ya, dia bisa dengar. Malam itu, dalam deras hujan dan gemuruh petir, Rani tahu satu hal yang pasti. Ini bukan sekadar anak sapi, dan ini bukan sekadar malam biasa. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal jelas. Malam itu, ia tidak menemukan hewan. Ia menemukan takdir. Dan ia belum tahu seberapa besar takdir itu akan mengubah hidupnya. Rani membawa anak sapi itu pulang, menempuh jalan licin dan gelap dengan tubuh basah kuyup. Nafasnya masih terengah-engah, tapi pelukannya pada tubuh kecil yang dingin itu tidak pernah lepas. Gubuk kecilnya berdinding bilik, beratap seng berkarat, berdiri di tepi ladang yang sudah lama mati. Ia membuka pintu dengan kaki, lalu menurunkan putih di atas tumpukan jerami tipis di sudut ruangan. Api di tungku nyaris padam, hanya menyisakan bara merah. Rani berlutut, membuka kotak kecil peninggalan almarhum ibunya. Di dalamnya ada beberapa daun kering, akar, dan minyak kelapa tua. Ia mulai membersihkan luka di kaki putih, pelan dan sabar,
sambil mengingat-ingat cara ibunya dulu merawat ayam yang terluka. Kau diam saja. Ya, sakit ini harus dibersihkan, ucapnya lirih sambil menyeka darah dengan air hangat. Putih tak bergerak. Ia hanya menatap Rani, tenang, seolah tahu apa yang sedang dilakukan anak kecil itu. Rani menggigit bibirnya menahan tangis. Kenapa kau bisa begini? Ya? Siapa yang bikin kau sampai luka parah begini? Tapi tak ada suara. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang masih berdesir dari celah-celah dinding bambu dan rintik hujan di atap seng yang tak henti sejak tadi sore. Setelah luka dibalut, Rani mengeluarkan segenggam dedaunan kering dan memerasnya di atas nasi dingin sisa pagi tadi. Ini semua yang kupunya. Ya, semoga kau suka, katanya sambil menyodorkan mangkuk kecil ke depan Putih. Tapi Putih hanya diam, tak menyentuh makanan itu, hanya memandangi Rani seperti sedang menimbang sesuatu. Rani menelan ludah, menunduk. Maaf ya, aku nggak punya rumput segar. Kalau besok nggak hujan, aku janji cari ke bukit. Ia rebah di sebelah Putih, menyelimuti diri dengan karung goni. Malam itu mereka tidur berdampingan. Satu manusia kecil dan satu anak sapi yang anehnya tak pernah bersuara. Sejak malam itu, Putih tak pernah jauh dari Rani. Kemanapun Rani pergi, Putih mengikuti. Bahkan saat Rani ke sungai cuci pakaian atau mengambil air. Ia berjalan pelan di belakang. Tak pernah mengembik, tak pernah memberontak. Hanya diam. Tapi matanya selalu waspada. Rani memperhatikan itu. Kau tahu kalau ada sesuatu, ya? Tanya Rani suatu pagi saat mereka berjalan melewati ladang Pak Dirga. Putih berhenti sejenak, menoleh ke semak. Dan benar saja, seekor ular tanah melintas beberapa detik kemudian. Rani melongo. Kau tahu lebih cepat dari aku. Kadang malam-malam Rani terbangun karena lapar. Perutnya melilit. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tak ingin mengeluh. Tak ingin menyerah. Tapi di saat seperti itu, Putih selalu mendekat. Menyentuhkan kepalanya ke dada Rani. Lalu membaringkan tubuhnya agar Rani bisa bersandar. Tidak ada kata-kata. Hanya kehangatan yang entah dari mana datangnya. Rani memeluk leher Putih erat-erat. Terima kasih ya. Aku nggak sendiri sekarang. Kabar tentang Putih menyebar cepat. Anak-anak di desa mulai berbisik. Sapi Rani bisa ngerti bahasa manusia, kata salah satu. Ada yang lihat matanya nyala pas malam, kata yang lain. Beberapa orang dewasa mulai curiga. Itu sapi beneran. Apa jin? Tanya seorang ibu di warung. Tapi Rani tak peduli. Ia menutup telinganya dari omongan orang. Buatnya, Putih bukan makhluk aneh, bukan hal gaib. Putih adalah teman. Putih adalah rumah. Dan semakin hari, ikatan itu makin kuat. Tapi ia tak tahu, di balik semua keanehan itu, ada sesuatu besar yang diam-diam sedang mendekat. Ketika kabar tentang sapi Putih yang bisa merasakan arah alam dan seolah mengerti doa mulai menyebar ke seluruh desa, telinga Pak Dirga langsung terangkat. Ia duduk di kursi kayunya yang besar, memandangi anak buahnya dengan wajah serius. Jenggotnya yang tebal digaruk pelan. Kalau itu sapi bisa ngerti arah alam, itu bukan hewan biasa, katanya pelan tapi penuh tekanan. Lalu nadanya naik. Kita bisa jual ke kota, ke dukun-dukun besar. Bisa buat penglaris, bisa bikin orang berebut. Itu sapi, bisa bikin kita kaya. Ia lalu menepuk meja. Cari tahu. Cepat. 2 hari kemudian, 3 orang berbadan besar mendatangi gubuk Rani. Mereka tak banyak bicara. Salah satu dari mereka menendang pintu hingga jebol. Rani yang sedang menumbuk daun untuk makan Putih terlonjak kaget. Hei, ini rumah saya. Mau apa kalian? Serunya gemetar. Tapi lelaki berkumis tebal itu justru mendekat dengan sorot mata tajam. Kau yang simpan sapi Putih itu, ya? Itu sapi milik desa. Kau ambil dari ladang Pak Dirga. Dasar maling. Rani menggeleng keras. Enggak. Aku temukan dia luka parah di sungai. Enggak ada yang punya. Tapi tak ada yang mau dengar.
Satu dari mereka mulai mendekati Putih. Putih bergeser, menempatkan dirinya di depan Rani. Ia tidak menyerang, tapi berdiri tegak dengan napas berat. Matanya tajam, tubuhnya tegang. Lelaki itu menyeringai. Lihat tuh. Dia ngerti. Ini bukan sapi biasa. Rani tahu, kalau ia diam di sini lebih lama, Putih akan diambil. Ia memeluk leher Putih erat. Kita pergi, bisiknya panik. Ia menendang salah satu tong air di sudut rumah, menciptakan suara gaduh, lalu berlari keluar dengan Putih mengekor cepat di belakang. Hujan mulai turun lagi. Langit gelap, tapi mereka tak menoleh ke belakang. Mereka berlari ke arah hutan. Jalan licin. Rani hampir jatuh beberapa kali. Tanpa alas kaki, kulitnya tergores ranting. Nafasnya memburu, pelipisnya berdarah kena dahan. Tapi ia terus memaksa maju. Putih, kemana? Kita kemana? Katanya sambil terisak. Putih berbelok ke kiri, menembus jalur sempit di antara pohon-pohon tinggi. Rani mengikuti tanpa ragu. Suara teriakan dari belakang makin jauh. Tapi ketakutan itu belum hilang. Kalau mereka temukan kita, habis kita, ucapnya pelan, setengah bicara ke diri sendiri. Malam itu mereka tidur di bawah akar besar pohon beringin. Angin menusuk kulit. Rani memeluk tubuh Putih erat-erat sambil menahan lapar. Ia menangis pelan, tapi tak ada air mata tersisa. Aku nggak tahu harus kemana. Aku cuma percaya kamu, bisiknya. Putih menunduk, menyentuhkan kepalanya ke dahi Rani sejenak, lalu duduk diam menjaga. Suara hutan malam hari bergema, cicak pohon, suara burung malam, dan angin yang bersiul panjang. Tapi di sisi Putih, Rani merasa aman. Hari-hari berikutnya berubah jadi ujian. Mereka makan buah hutan, daun muda, dan kadang tak makan sama sekali. Baju Rani semakin lusuh, tubuhnya makin kurus. Tapi semangatnya tidak mati. Ia terus berjalan, terus bertanya ke Putih. Kita masih jauh? Atau ada bahaya di depan? Dan Putih selalu memberi tanda. Diam, menoleh, atau berhenti. Seakan ia memang tahu jalan. Tapi yang tak pernah Rani tahu adalah seberapa besar bahaya yang sebenarnya sedang menunggu di balik belantara itu. Di tengah hutan yang makin dalam, dengan pohon-pohon raksasa yang daunnya menutup langit, Rani dan Putih menemukan sebuah celah sempit di balik semak berduri. Awalnya Rani ragu. Celah itu gelap, penuh lumut, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Tapi Putih berhenti di depannya, menoleh, dan menatap mata Rani lama. Seolah berkata, masuklah. Rani menelan ludah, menggenggam tangan kirinya yang gemetar, lalu mengangguk. Baik, kita coba lihat, bisiknya. Mereka masuk perlahan, langkah demi langkah, hingga udara berubah lembab dan tanah di bawah kaki menjadi batu kasar yang basah. Di dalam gua itu gelap sekali. Rani menyalakan pelita kecil dari sumbu kain yang ia ikat pada ranting. Api kecil itu membuat bayangan bergoyang di dinding gua. Tapi tak butuh waktu lama sebelum ia melihatnya. Ukiran aneh, simbol-simbol yang tidak ia kenal, dan gambar seekor lembu besar bersayap cahaya. Ia berjalan mendekat, menyentuh dinginnya batu. Di bawah lukisan itu ada goresan huruf-huruf lama, tapi cukup jelas untuk dibaca. Roh Gunung Lembu, dikutuk karena gagal menjaga keseimbangan, menunggu hati murni untuk membebaskannya. Rani bergumam, napasnya tercekat. Apa ini, kamu? Putih berdiri di belakangnya. Diam, tapi dari tubuhnya mulai keluar cahaya lembut seperti sinar bulan. Rani berbalik cepat. Matanya membelalak. Putih, kamu bercahaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mendekat, menyentuh leher Putih, dan merasakan hangat yang tidak seperti biasanya. Saat itu juga, tanaman kecil di celah batu mulai tumbuh. Bunga ungu mekar dalam sekejap. Rani mundur selangkah. Matanya berkaca-kaca. Ini nyata, ini semua nyata. Ia jatuh duduk di tanah. Jadi kamu bukan cuma sapi biasa.
Malam-malam berikutnya mereka habiskan di gua itu. Saat Rani tidur sambil memeluk tubuh putih yang hangat, cahaya lembut menyelimuti mereka. Rani mulai merasa lebih kuat, lebih tenang. Tapi ia juga merasa ada yang berubah di sekitarnya. Burung-burung berhenti bernyanyi saat mereka lewat. Air sungai lebih jernih dari biasanya. Bahkan serangga pun seperti menyingkir saat Putih melangkah. Rani bertanya pelan, "Kenapa semua ini terjadi sekarang? Kenapa aku?" Tapi Putih tetap diam, hanya menatap dengan mata yang makin dalam. Setiap kali Rani menangis, entah karena lelah atau takut, bunga-bunga liar bermekaran di tanah tempat air matanya jatuh. Rani mulai mengerti, ini bukan kebetulan. Semua ini punya maksud. Aku nggak sengaja nemuin kamu, kan? Tapi kamu yang pilih aku. Ia bicara sambil menyentuh dahi Putih. Tak ada jawaban, tapi cahaya dari tubuh Putih makin terang. Kalau memang ini takdir, aku akan jalani, ucapnya pelan. Lalu ia menatap keluar gua, ke hutan yang tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara langkah kaki yang bukan milik mereka. Langit sore tampak kelabu. Awan menggumpal berat di atas puncak pohon, dan udara terasa lebih pengap dari biasanya. Rani baru saja memberi minum Putih di pinggir mata air ketika ia mendengar suara ranting patah di kejauhan. Langkah kaki. Bany. Ia menoleh cepat. Dari balik semak, muncul Pak Dirga bersama 5 orang bertubuh besar dengan parang di tangan. Wajah mereka keras dan penuh kemarahan. Rani berdiri perlahan, tubuhnya tegang. "Kau pikir bisa sembunyi selamanya?" teriak Pak Dirga lantang. "Serahkan hewan itu, atau kau akan menyesal seumur hidup." Rani mundur 1 langkah, lalu berdiri di depan Putih, membentangkan kedua tangan. Napasnya berat, dada naik turun, tapi wajahnya tak menunjukkan ketakutan. "Dia bukan hewan. Dia bukan milik siapa-siapa," katanya pelan tapi jelas. Tangannya gemetar, kakinya goyah. Tapi ia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. "Kalau kau mau dia, kau harus lewati aku." Pak Dirga tertawa pendek. "Anak kecil melawan? Kau pikir kau siapa?" Ia mencambuk tanah di depan kaki Rani, membuat debu naik. "Minggir." Tangan Pak Dirga terangkat tinggi, siap mencambuk Rani tepat ke wajah. Anak buahnya mulai bergerak ke kiri dan kanan, mengepung. Tapi sebelum cambuk itu turun, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba meledak dari arah belakang Rani. Suara mendengung memenuhi udara, seperti suara bumi bergetar dari dalam. Rani memejamkan mata karena silau. Tubuhnya terdorong angin yang keluar dari tubuh Putih. Ketika ia membuka mata, Putih tidak lagi berdiri. Ia melayang. Tubuhnya memanjang, bercahaya, dan perlahan membentuk siluet manusia. Semua orang membeku. Bahkan Pak Dirga yang tadi berseru kini mundur 1 langkah. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka. "Ah, apa itu?" bisiknya. Sosok bercahaya itu turun perlahan, berdiri tegak di tanah. Wajahnya samar, tapi lembut. Suara keluar dari tubuh cahaya itu, tenang dan dalam. "Anak ini telah membebaskanku," katanya sambil menatap Rani. Rani menunduk, matanya basah. Sosok itu berbalik pada Pak Dirga dan para lelaki bersenjata. "Dan kalian, yang serakah dan buta, akan dihakimi oleh apa yang kalian rusak." Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan. Akar-akar pohon bergerak, merambat cepat ke arah rombongan Pak Dirga. Air di mata air mendidih tanpa panas. Langit jadi lebih gelap. Burung-burung terbang keluar dari sarang. Rani hanya bisa berdiri mematung. Jantungnya berdetak kencang. Sosok cahaya itu tidak bergerak, tapi kekuatannya terasa di seluruh udara. Dan ketika akar pertama menyentuh kaki Pak Dirga, suara pekik ketakutan pun mulai terdengar. Tapi itu baru permulaan. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di bukit, tapi suara burung kembali terdengar. Tanah yang dulu kering dan penuh retakan kini mulai ditumbuhi rumput hijau.
Di kejauhan, Rani berjalan pelan menuruni lereng. Tubuhnya lelah tapi langkahnya mantap. Pakaiannya lusuh. Wajahnya penuh debu dan tanah. Tapi sorot matanya berbeda. Ia membawa seikat tanaman berdaun lebar yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. Ketika Rani masuk ke tengah desa, orang-orang mulai keluar dari rumah, berdiri terpaku di pinggir jalan. Tak satu pun berani bicara. Sampai seorang nenek tua berbisik. Dia kembali sendiri dan hidup. Seorang pria mendekat pelan. "Rani, kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Rani hanya mengangguk. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Aku pulang," katanya pelan. Hujan turun tiba-tiba. Tapi bukan hujan badai. Ini hujan lembut. Seperti embun yang jatuh perlahan. Tanah menyerapnya dengan cepat. Dan bunga-bunga liar mekar di tepi jalan. Anak-anak berlari keluar rumah. Menengadah. Tertawa. Para tetua yang biasanya diam dan kaku mulai saling pandang. Wajah mereka berubah. Salah satu dari mereka, Pak Haryo, berjalan mendekati Rani dan berkata, "Kami salah padamu. Kami takut pada hal yang tak kami mengerti." Rani menunduk, memandangi tangan kecilnya yang memegang batang tanaman. "Aku juga takut, Pak. Tapi Putih percaya padaku. Itu yang buat aku tetap berdiri." Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tersenyum. "Aku nggak sendiri lagi." Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Ibu-ibu datang membawa kain kering, menyelimuti tubuh Rani. Anak-anak menyentuh tanaman aneh yang ia bawa. Kagum. "Boleh kami bantu tanam?" tanya salah satu dari mereka. Rani mengangguk cepat. "Ayo," ucapnya pelan. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang ia rasakan belum selesai. Ia belum benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Dalam beberapa hari, Rani dipindahkan ke rumah yang lebih layak. Letaknya di dekat mata air, tempat tanah subur dan mudah ditanami. Warga bergotong royong membangunnya. Ada kebun kecil di belakang rumah, dan di sana, Rani menanam bibit-bibit dari tanaman aneh itu. Mereka tumbuh cepat. Warnanya cerah, daunnya tebal, dan setiap pagi mengeluarkan aroma yang membuat tenang. "Apa ini tanaman dari alam lain?" tanya Pak Haryo suatu siang. Rani hanya tersenyum. "Putih yang menunjukkan tempatnya. Aku cuma menanam." Tapi malam itu, saat semua orang tidur, Rani terjaga oleh suara yang sangat ia kenal. Ia duduk di ranjang, memandang keluar jendela. Hujan tipis turun, dan cahaya samar menyelinap di antara batang pohon. Di sana, berdiri Putih, tidak sebagai sapi, tapi sosok cahaya yang kini hanya bisa ia lihat dalam mimpi. Tapi malam ini terasa nyata. "Aku rindu," bisik Rani, menekan dadanya. Sosok Putih tersenyum dan perlahan menghilang dalam angin malam. Tidak ada suara, tapi hatinya mendengar. "Aku tidak pergi. Aku selalu di sini." Air mata Rani mengalir tanpa suara. Ia menatap langit yang kini cerah meski hujan masih turun. Dan esoknya, ia bangun lebih kuat dari sebelumnya, karena tahu bahwa ikatan mereka tidak pernah putus. Kini, setiap kali orang-orang menyebut nama Gunung Lembu, mereka tidak lagi membicarakan kutukan atau cerita aneh. Mereka bicara tentang seorang anak yatim yang menyelamatkan alam dengan keberanian dan kasih sayang. "Rani penjaga gunung," kata mereka. Tapi bagi Rani, itu hanya nama. Yang penting adalah lahan tempat ia menanam, anak-anak yang ikut menabur benih bersamanya, dan mimpi-mimpi malam yang penuh cahaya. Dan meski Putih telah kembali ke alamnya, setiap kali hujan turun perlahan, Rani tahu, Putih belum benar-benar pergi. Tapi suatu malam, terdengar suara dari hutan. Dan Rani terbangun, karena suara itu bukan dari mimpi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan, cinta, dan keberanian bisa membuka jalan tak terduga dari Allah. Jangan pernah meremehkan hati yang tulus, karena dari sanalah keajaiban bisa lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar makin banyak yang terinspirasi.